Yang online udah siap, yang online? Siap, Bu, siap. Siapa aja nih yang online? Berapa orang ya? 17 orang ya. Tolong yang online juga menyimak ya, jangan ditinggal. Ini soalnya ada praktek menghitung. Ya, ya Bu. Baik, Bu. Baik, Bu, siap. Minggu depan kita ujian yang di Jogja, saya mohon untuk offline yang di Jogja, yang di luar Jogja online ya. Nanti terakhir kalau yang online nanti ini kita bicara offline dulu 10-10. Ini kelas A hari Jumat, kelas B kelas A Jumat jam 9, kelas B Selasa jam 12.30 dan kelas C Senin jam 12.30. Nanti ada 3 kloter masing-masing kelas ya, masuk 10-10. Setiap kloter 15 menit cukup karena Anda hanya mengerjakan 1 soal. Tidak banyak soal ya, ini beda ya. Kondisinya beda, maka 1 soal cukup. Soalnya apa nanti? Kemarin ya tentang BF. Ini nanti ada beberapa modus K1, K2, K3. Jadi ada 6 poin yang harus Anda pelajari untuk bahan ujian statistik ya. Nanti untuk pengumuman selanjutnya kepastiannya nanti biar bisa ketua kelas. Ya. Yang penting Anda siap-siap belajar dulu untuk minggu depan. Ya. Setelah itu selesai kuliah tinggal menunggu nilai. Ya. Sementara untuk proposal sudah saya koreksi sebagian yang sebagian besar nilainya baik ya. Saya nilai 90, 95, 85. Tapi ada yang saya nilai 50. Karena tidak ada teori, tidak ada variabel, metodologinya tidak pas dan sebagainya ya. Ada beberapa 1-2 yang memang kurang. Oke ya, kita mulai kuliah hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba sekali lagi ya, yang online juga ikut ngitung ya. Kita ngitung bersama yang di kelas dan di rumah. Ya, yang di kelas dan di rumah untuk tidak meninggalkan kuliah ya, meskipun Anda online. Oke. Hari ini kita akan mau membahas tentang ukuran gejala pusat. Nah, ini adalah lanjutan dari BF. BF apa kemarin? BF apa? BF apa yo? BF adalah BF distribusi frekuensi. Ada dengan kata lain belum disambung. Sudah. Tadi hidup toh? Mati lagi gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan ukuran gejala pusat ya? Ini kita masih membahas. Ini masuk bos. Kita masih membahas statistik deskriptif ya. Sampai saat ini kita masih bahas statistik deskriptif, belum diferensial. Ya. Ukuran gejala pusat menunjukkan pusat gugusan data yang menyebar. Ya. Jadi kalau kita lihat sebuah kurva normal gitu ya. Ini sebuah kurva normal. Nah, data itu di sini. Ini mau dipusatkan di mana? Apakah mau dicari rata-ratanya? Apakah mau dicari modusnya? Apa dicari mediannya? Apa dicari kuartilnya? Ini dia. Ini data itu jelas dua. Jadi median tengah-tengahnya. K1 kuartil 1 seperempat data, K3 3/4 data. Nah, kemudian apa yang akan kita bahas dalam materi ini? Yaitu min ya. Min atau X bar. Itu
disebut rata-rata sum. Rata-rata itu. Kedua, modus. Modus adalah nilai yang paling sering. Nah, K1, kuartil 1, di mana beberapa kuartil satunya yaitu seperempat data. K2 itu sama dengan median, setengah data. Sedangkan K3 itu kuartil 3 itu seperempat data. Nah, ini nanti akan kita lihat data tunggal dan data kelompok. Nah, sekarang kita lihat data tunggal dulu. Ya. Min terbagi atas data tunggal dan data kelompok. Nah, contoh min data tunggal. Kalau Anda menghitung rata-rata, saya kira sudah sangat paham ya. Sekarang menghitung rata-rata, misalnya ini ada 6 iklan ya. Iklan 6 jenis satu mandi di sini. Dari berikut. Ya. Satu jenisnya 80 kali, 70 kali, jenis ketiga 90, jenis keempat 50, 85, dan 60. Berapa rata-ratanya? X bar sama dengan sigma X per N. Sigma X per N apa itu? Jumlah data per banyaknya data. Itu rata-rata. Kalau saya punya mahasiswa di kelas ini ya, misalnya nilai statistik Anda 80, 75, 93, 50, 85, 76, 90. Cari rata-ratanya. Nilai statistik 1 sampai 2. Nah, misalnya nilai statistik 10 anak di kelas ini sekian. Berapa rata-ratanya? Saya ingin tahu rata-ratanya kira-kira di atas 50 atau enggak ya? Kita hitung dengan rumus ini. Sigma X per N jumlah data per banyaknya data. 68 Mama? Nanti ya. Terus berapa? Enggak ditulis. Enggak ditulis. Oh iya. 68,4 berarti tidak memuaskan ya nilainya. Memuaskan itu berapa Bu? Di atas 80 ya. Saya tadi ngobrol sama Alin dan Mbak Topik. Kalau ujiannya seperti itu mestinya semuanya nilainya bagus. Iya. Kita lihat aja. Cuma satu soal ini nanti datanya. Kita lihat ya. Kadang-kadang ada di kelas itu gugup, lupa, padahal close open book loh. Open book, bawa kalkulator. So, ada yang mau close book? Boleh. Apa hafal rumus? Rumus minatnya ada 4 ya. Oke, rumus pertama sigma X per N, jelas ya. Jumlah data per banyaknya data. Rumus kedua. Nah, kalau masing-masing data itu sudah diketahui rata-ratanya, maka rumus min adalah sigma X kali N per N. Jadi rata-rata dari rata-rata gitu ya. Sudah di rata-rata, kok mau di rata-rata lagi. Ini contoh soalnya ini. Nah. Jadi ini sudah ada rata-rata muncul. Lah kok mau dicari rata-ratanya lagi? Berarti versinya ini kalikan rata-ratanya tadi terus di sigma. Nah, nanti ini adalah sigma xn per sigma n. Ya, ini masih data tunggal. Sigma ini sigma xn per sigma. Rumus kedua ini saya tambahkan.
gambar jadikan ada. Waktu itu saya ada jadikan itu paling murah waktu itu. Kalau yang paling sampai sekarang ada kan satu ya. Dulu brandingnya kuat loh, lama ini brandingnya lama. Dan sudah enggak ya? Masih ya. Kita juga masih. Nah, oke, lanjut. Nah, itu kan data tunggal. Sekarang yang justru poin kita itu adalah data kelompok. Nah, ini setelah dihitung munculnya 9 rata-rata 9,93 kali. Nah, ini yang penting sekarang ini masuk. Ya. Kemarin kita sudah buat tabel DF. Ya enggak? Masih ingat ya? Apa unsur apa di dalam membuat tabel harus punya apa unsur apa? Ada unsur apa tuh? R. Sebelum R, langkah pertama. Urutkan data dari yang kecil sampai ke dua dari R atau W, yaitu data sebab data kecil. Tiga cari K. K sama dengan jumlah kan apa? Jumlah kali yang mana? Ada 7 kelas jumlah kelas. Nah, rumusnya 1 plus 3 tambah 22 kali log N. N apa? Cara mencari log N gimana? Katanya Mbak Google ya. Nah, terus P itu adalah panjang kelas. Rumusnya jumlah kelas. Apa yang harus bulat? Angkanya K dan P. Nggak boleh, ini kan nggak mungkin atau 7,5. Ya nggak? Ini mungkin nggak ini, misalnya 6,5. Susah juga. Biasanya bulat ya. Sekarang kita lihat, kalau Anda sudah punya tabel DF seperti ini, cari minnya itu bagaimana caranya? Kan tidak bisa kalau pakai rumus data tunggal. Ada rumusnya sendiri. Rumus yang pertama adalah min sama dengan sigma F per sigma F. Ada dua tabel ini dulu. Ya. Nama kolomnya ya, kalian dipersiapkan. Meskipun nanti tidak semuanya dipakai ya, satu-satu nanti dipersiapkan kolomnya.
ada interval kelas, ada F ya. Ini interval kelasnya 60 sampai 66. Berarti P-nya berapa? Berapa P-nya? Ayo, Gi. P-nya berapa, Gi? Lupa. P itu yang mana, toh? Lupa ya, sudah dari kemarin lupa ya. Coba tabel ini K-nya berapa? K-nya berapa? 7. Nomor 1 ada 7 kelas ya. K itu ini kan kelas pertama atau 2. Nah, panjang kelasnya di mana? 60 sampai berapa? 7,6. 7. Jadi kalau 60 sampai 66 itu 60-nya itu dihitung. Jangan salah ya. Ini panjang kelasnya berapa? Berapa? Ya. Cuma jangan salah nanti kalau salah. Panjang kelasnya 7. Ini frekuensi munculnya. Yang datanya 60 sampai 66 4 kali muncul. Ini 8 kali responden yang isi. Skornya sekian. Yang skornya sekian ada 12 responden. Yang skornya ini paling banyak. Ya, paling banyak responden dengan skor 81 sampai 87. Sehingga ini modusnya di sini. Ini dan seterusnya. Nah, sekarang rumus min data kelompok yang pertama, min sama dengan sigma F X per sigma. Nah, F X itu apa? X itu adalah titik tengah atau nilai tengah ya. Titik tengah atau nilai tengah. Statusnya titik tengah-tengah. Itu tengah. Ada yang bilang ini X, ada yang bilang B sama aja. Titik tengah. Caranya adalah kelas bawah atau batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Berarti 60 berapa? 60 tambah 66 dibagi 2. 60 tidak. Ya, di situ. 60 tambah 66. Ya. 26. Bagi 2. Sigma Fx dan sigma F. Kita tidak membutuhkan sigma X ya. Yang di sigma F dan Fx. Sigma Fx dan sigma F. Berarti sampai ini dulu. Fx artinya F kali X kali
Oh, iya. Sigma F berapa online? Yang online? Sigma F berapa? Halo, yang online? Yang online gimana? Nggak ada yang muncul. Online mana? Bagus tadi anu kamera terus ya. Semangat apa? Ini nggak ada yang muncul nih. Coba siapa yang udah nulis? F-nya berapa yang online? Ya. Harus pakai nih. Halo? Yang online ngitung udah? Yang online mana? Siapa yang online aktif ngitung? Halo? Enggak ada yang muncul, Pak. 71, Bu. Halo? Kok enggak ada yang muncul Masih yang ngitung, online? Bu. Masih menghitung, Bu. Masih ngitung, Bu. Yang F-nya berapa? F-nya 71, Bu. 1, Bu. 71, Bu. 71. Salah nulis. FX ditulis berapa? Oh, ya, ya, ya. Ya ditulis semua ya. Itu tulis dulu mulai dari ini. X. Semua. Biar jelas ya. Apanya? Kelihatan kok. Kelihatan. Kurang pede. Terus ini sekalian. Nah, sekalian kita hitung minnya. Masukkan rumus ini, Nggih. X bar sama dengan kan sudah tinggal ini. Berapa tuh sigma F? 6.000 bagi berapa? Hitung kan? 2 angka belakang koma. 84,69. Oke. Yang online benar atau belum selesai? Yang online? Itu dengan rumus min data kelompok yang pertama. Jadi ada 2 rumus min ya. Nanti Anda tinggal pilih mau pilih yang fx atau yang fs. Yang fs dari sini kita coba.
Jelas ya dengan rumus efek ya. Nah, sekarang ada rumus yang kedua. Ya, kita sepakati aja, saya minta 2 angka 8 di belakang koma. Jadi semakin komanya ditulis semua di kalkulatormu itu semakin akurat kan. Semakin dipotong komanya, semakin sedikit koma itu semakin kurang akurat. Nah, supaya agak akurat, saya minta 2 angka. Kalau 2 angka di belakang koma, proses Anda melihat berapa angka di belakang? 3 angka toh. 3 angka yang dilihat, terus jadi 2 angka di belakang koma. Ya, kita sepakati 2 angka. Sampai nanti kalau ujian juga 2 angka ya. Nah, rumus yang kedua adalah Fs. Nah, ini. X bar sama dengan T0 plus P sigma Fs terus sigma F. Nanti dipilih aja maksudnya apa ini. Nah, untuk mencari dengan rumus kedua, kita tambahkan kolom S dan kolom Fs. Ini keterangannya di sini ya. S itu apa? T0 itu adalah titik tengah ke 0. Kemudian F frekuensi. F itu tanda akan meningkat atau menurun. Fs, F kali S, P panjang kelas. Nah, kita akan melihat, lihat ya di sini. Ini nilai tengah atau nilai tengah. T atau E. Nah, titik 0, titik tengah di 0. Kuliah bentar. Adalah kita masukkan ke kolom S angka 0 itu dengan asumsi tengah-tengah ya. Kira-kira kalau tengah-tengah agak tengah nggak apa-apa. Tengah-tengah nanti hasilnya sama. Agak tengah, tengah-tengah. Ini adalah 0. Kita tarik ke sini, T0-nya berarti berapa? 4. Gitu loh ya. T0 itu 4. Ya. Nah, kemudian ketika 4 ini sebagai T0, maka Anda lihat ke atas dan ke bawah. Ke atas dulu. T-nya lebih kecil atau lebih besar? Nah, kalau lebih kecil kita isi min 1, min 2, min 3. Pasti di sini lebih besar. 1, 2, 3. Kalikan. Fs, F kali S. Jumlahkan. Masukkan rumus. Hasilnya harus sama. Yang punya BPJS tenaga kerja ada transferan ya 1,8. Oh gitu. 3 bulan tuh. Enggak benar, kita semua dapatkan, kita punya 2 BPJS tenaga kerja sama kesehatan. Tapi dikorupsi ya. Ya. Hasil akhir harus sama karena
sama ini cara yang berbeda. Jumlah kelas genap. Ya nggak apa-apa, kenapa? Enggak harus tengah-tengah. Misalnya ini aja ya, Anda menempatkan 0 di sini hasilnya sama terus sama. Oh, Anda di sini juga sama kok. Bisa. Tapi kan biasanya biar enak kan agak tengah-tengah. Enggak tengah persis nggak apa-apa. Silakan yang mau daftar ini. Ya toh? Silakan.
Bagaimana yang online sama nggak hasilnya? Aman Bu, sama Bu, saya Bu. Sama ya. Ya harus sama. 84,69. Jadi nanti kalau Anda mengerjakan soal, suruh mencari min, Anda pilih salah satu cara ya. Pakai rumus fx boleh, pakai yang fs boleh. Kira-kira suka yang mana? Kalau fx nanti angkanya gede-gede, ya, angkanya besar-besar. Kalau fs ya singkat ya, karena tinggal mengalihkan f dan s. Hasilnya sama. Nah itu tentang min. Ada pertanyaan dulu enggak? Any question? Ada pertanyaan? Oh, udah, berarti sudah. Yang online ada pertanyaan? Online? Belum. Belum Bu, belum Bu. Kita lanjut ya. Oke Bu. Nah ini soalnya nanti kalau normal itu seperti ini ya. Cari min modus K1, K2. Belum buat DF-nya ya. Biasanya dari buat DF. Dari buat DF, cari min modus. Sampai SD. Tadi SD kan belum. Nggak mau no. Sampai K3. Oke, yang kedua modus. Modus itu apa? Nilai yang paling sering muncul ya. Kalau data tunggal gampang ya. Misalnya tadi ada nilai statistik tadi ya. Ini ada 40, 60, 30, 80, 45, 30, 80, 61, 80. Modusnya berapa? 80. Karena nilai yang paling sering muncul adalah 80. Nah, kalau untuk data kelompok, rumusnya ini. Modus sama dengan BB plus P dalam kurung sigma F1 per sigma F1 plus F2. Itu dulu rumusnya. Modus rumusnya ini. Boleh pakai semua, boleh enggak ya? Ya.
Modus sama dengan batas bawah plus panjang kelas dikalikan sigma F1 per F1 plus F2. Oke, ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mencari modus adalah cari F yang paling besar. Cari F yang paling besar berapa? Namanya aja modus ya. Nilai yang paling besar itu berarti F-nya paling banyak kan? 18. Kalau ketemu F modusnya 18, berarti kan ketemu kelasnya. Ya, nah, kalau ketemu kelasnya berarti ketemu batas bawah. Batas bawah kelas 4 ini adalah ini. Ya enggak? Batas atas kelas 3 ditambah batas bawah kelas 4 dibagi 2. Jadi jadinya berapa? Jadi 80. Nah, enggak. Nah, udah, B-nya berapa? 7. Nah, F1 itu selisih F modus dengan F sebelumnya. Ini F modus dengan F sebelumnya, selisihnya berapa? Nah, ini F1, ini F2. 2 selisih F modus dengan F sebelumnya. Berarti F1 6, F2-nya berapa? 2. Ya, masukkan. Oke. Paham. Siapa ini ya? Oke, oh ya, oke. Yang online siapa ini? Nggak kelihatan ya dari kamera. Saya Bu, ada Bu Aryan. Oh, Aryan. Paham, Yan? Aman Bu, teman agak putus-putus tapi nggak apa-apa. Nggak putus-putus suaranya. Enggak di sinyal di tempat saya sih Bu sebenarnya. Kamu di mana, Pak? Di NTB Bu. Oh, Sumbawa. di NTB. Ya. Oh, gitu. Tadi hapus ya? Udah Mas, Senin, Selasa. Yang online. Oh, belum. Yang online, ujian online kemungkinan 2 minggu lagi. Ya, 2 minggu dari sekarang karena minggu depan yang offline dulu. Ya. Oke Bu. Yang online juga nanti 10-10 ya, lewat Zoom Anda menghitung, saya lihat prosesnya 15 menit juga sama, cuma hanya di Zoom. Iya Bu. Ini vaksin sudah datang loh. Vaksinnya sudah datang. Berani divaksin. Dicoba-coba loh ini. Tapi yang nggak bayar itu nakes dulu ya, nakes sama nakes. Kirim masih di mau? Coba di hasilnya berapa enggak? 85 koma? Benar. Oke, hasilnya adalah 85,75. Benar ya? Ingat ya, kalau Anda menghasilkan seperti ini, Anda harus cek dulu. F modus kan ini. Berarti hasilnya harus di kelas ini. Kalau hasil misalnya 88, salah nanti. Hasilnya harus di kelas ini. 85,75. Itu tentang modus. Ada pertanyaan enggak? Ya. Oh, teknologi itu enggak pernah di pinggir, enggak pernah hasilnya kan sama. Karena kita ada perubahan S-nya kan juga berubah. Bahkan kalau mana di pinggir pojok itu ya sama. Cuma biar siapa ya. Biar seimbang kita dan kenapa enggak apa-apa. Ya kalau benar ya di antara yang saya 8 antara yang 4 dan 3. Sama hasilnya.
Itu tentang modus. Sekarang lanjut. Untuk yang online ada yang tanya enggak? Aryan? Ya. Bu, tadi yang B besar, B kecil itu apa, Bu? Dapatnya dari mana, Bu? batas bawah. Iya, BB, Bu. Batas bawah. Kan bau badan ya. Heeh. Dari mana? Tahu? Saya tahu. Batas bawahnya? Belum, Bu. Belum. Ini siapa Aryan ya? Ya, Bu, ya, Bu. Itu. Kita lihat di papan tulis. Ya, Bu. Ini rumusnya MO sama dengan BB plus P MO-nya ya. BB-nya dari mana? Pertama kita tentukan apa tadi M? Modus. Berarti cari M yang paling tinggi ya, paling besar berapa? 18 kan M modusnya. Oh iya, Bu. Ini kan ini. Kita tarik ke sini, itu ada kelas loh. Ya, Bu. Berarti kelas keempat, benar ya? Kelas keempat berarti ada batas bawah dan batas atas. Ya. Dan batas bawah kelas keempat adalah 81. atas kelas ketiga ditambah 8. batas bawah kelas keempat dibagi 2. Oh, dibagi 2. Ya, ya, Bu. Berarti kalau BB-nya kelas 5 berapa ya? 87. Kelas 5 berapa? Kalian? Tadi itu batas atasnya yang nomor 3 itu, Bu ya. Kalau nomor 3, Bu ya, 80 itu ya. Batas atasnya. Kan tadi F modusnya 18, kelasnya kelas 4. Ya, terbesar ya, kelas 4. Itu batas bawahnya, itu batas atas kelas 3 ditambah batas bawah kelas 4 dibagi 2. Oh, dibagi 2. 80 setengah. Ya? Bagi 2, Bu ya. Ya. Kan miliknya 2 kelas. Ya, Bu. Berarti kalau kelas 5 batas bawahnya berapa? Kelas 5, bentar, Bu. Coba. Berapa? Bentar, Bu, benar. Berarti batas kok lama. agak bingung, Bu. Berarti itu yang nomor 5 itu berarti 87 ditambah 88 bagi 2, Bu ya. 87 setengah. Oh iya. Ya. Oke, cukup ya. Ya, Bu. Oke, sekarang kita lanjut ke median. Median atau MA. Nilai apa? Data tunggal dulu ya, data tunggal dulu. Nah, dalam median data tunggal, median itu nilai tengah, ya, nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Dengan rumus data ke N plus 1 dibagi 2. Data ke loh ya, bukan rumusnya bukan N plus 1 bagi 2, tapi data ke. Nah, sekarang contoh, berapa median dari data berikut ini? Nomor 1 caranya apa tadi? Diurutkan. Urutkan dulu. Udah ya kayaknya? Masih kok? Ya. Ini datanya ada berapa? 16 ya? Zero, 16.
Sudah diurutkan? Belum. Nanti presensi di my class ya. Ini kakak kelasmu kok. Nanti kakak kelasmu. Jadi ya. Ucil tuh main lulus loh. Apa pinter kok? Biasa kok. Banyak ngomong ya. Enggak pinter kok. Biasa. Biasa. Kohesivitas kelompok sepatu sneakers dulu. Maksudnya sebetulnya ya ada interpersonal, ada kelompok. Komunikasi kelompok. Ini Desember ini. Ya, cerita. Iya. Iya, dia pernah cerita. Ya gitu kayak gitu loh. Emang aja bilangannya tuh kayak gitu. Oke, udah diurutkan belum? Oke, berarti mediannya adalah data ke N plus 1. Berarti data ke 17 dibagi 2. Ya toh? Data ke 8,5. 8, 16 tambah 1. Ya kan? Rumusnya ini loh, rumusnya lihat toh. N plus 1 dibagi 2. Data ke 16 ditambah 1 dibagi 2, data ke 17 bagi 2 berarti data ke 8,5, ya enggak? Data 8,5 itu artinya data ke 8 ditambah data ke 9 dibagi 2, 45, ya kan? Data ke 8 berapa? Tambah data ke 9 bagi 2 yang 45. Median data tunggal. Nah, ada ini lebih simpel berapa nih? Kalau masih bingung. Ya? Wah, aku udah lari sih katakan. Jadi kompetensi itu nanti dicocokkan dengan kompetensi. Kalau Anda sudah melihat seseorang bisa menjadi guru itu,
Dicocokkan ini kompetensinya tentang apa. Tidak saya akan membimbing anak-anak yang judulnya komunikasi terapeutik, komunikasi interpersonal. Itu yang laki-laki memang tidak suka. Meskipun kan beberapa wanita meskipun beberapa saya sudah ketemu juga, tapi spesialis saya itu juga interpersonal dan psikologi komunikasi. Jadi kalau judul komunikasi terapeutik beberapa ini kalau PR-PR ya jelas Bapak Ibu yang kita ya Pak Aswa, Bu Adianti. Oke, sudah diurutkan? Mbak Sofi sudah? Sudah? Berapa? Nah, kita cek ya. Berarti ini jumlahnya berapa? 0, 4, 0, 6, setengah 15 kan? Berarti data ke 16 dibagi 2 kan? Ya. Berarti data ke 8. Berapa? 45. Betul? Data ke 8 setelah diurutkan. Oke, 45. Paham ya? Itu kalau data tunggal. Nah, sekarang untuk data kelompok kita langsung menuju ke kuartil saja. Karena ME itu median itu kuartil 2. Rumusnya sekalian ini ya. Nah, rumusnya ini aja. Jadi median itu sama dengan K2. Datanya 15 loh. Tadi berapa? Mediannya tadi? 32 atau 45? Salah nulis tadi. 15 ya? Yang kedua. Ya benar ya, soal yang kedua ya. Soal yang kedua loh. Soal yang kedua kok. Yang tadi. Loh, tadi kan tak suruh hitung toh. Ini loh. Urutkan dulu. Satu, 2, 3, 4, 5, 6 setengah, 13 data. 13 kan? Urut ke sih. Udah, berapa?
2? Berapa? 21 ya. Oke, cukup. Sekarang data kelompok. Oke, sudah ya. Kita ke median atau kuartil data kelompok. Jadi kalau ada kurva normal begini, ini adalah berisi data. Data mulai di yang ini. Ini kalau digambar kurva itu datanya ada di dalam sini. Kalau kita belah data menjadi 4 itu namanya kan kuartal ya. Kuartal. Makanya ada namanya kuartil. Data seperempat data itu namanya K1, kuartil 1, K1. Itu rumusnya seperti ini ya. Jadi langsung aja yang K1, K2, dan K3. Nah, kuartil. Ini K1 itu seperempat data. Nih. Seperempat data itu kuartil. Nah, kalau setengah, membelah data menjadi 2. Ini namanya K2. Kuartil 2 atau median. Jadi median itu sama dengan kuartil 2. Ya, setengah, makanya setengah N. Ya, yang beda kan N-nya. Setengah dari N. Seperempat dari N. N itu jumlah responden. Nah, ini ke data 3/4. Ini kuartil 3. Maka rumusnya 3/4 N. Yang membedakan cuma 1/4 N, setengah N, dan 3/4 N. Semua rumusnya sama. Nah, nanti perhitungannya yang beda tidak semuanya ya. Yang P sama, P-nya sama, P saja yang sama, yang lainnya berbeda. Silakan ditulis dulu terus kita jelaskan ya. Kita jelaskan bagaimana cara mencari K1, K2, K3. K2 sama dengan median. Oke, sudah nulisnya? Nah, kita jelaskan. Ini kayaknya cuma kan ada ya? Sudah saya kirim di MyPad ya?
Belum cek. Kayaknya ada kok. Nanti misalnya belum tak kirim ke kayaknya sudah. Oke, kita perhatikan bersama ya. Yang di online dan di online. Perhatikan bagaimana cara mencari K1. Langkah pertama untuk mencari kuartil beda dengan langkah pertama mencari modus. Kalau langkah pertama mencari modus kita cari apa tadi? F yang terbesar, ya, karena modus itu yang paling sering muncul. Tapi kalau untuk K1 dan K2, K3 kita lihat ininya dulu. Posisi N ya, posisi K itu ditentukan oleh ini. Nah, seperempatnya itu berapa? Seperempat kali N, N-nya 71, itu jumlah responden. Seperempatan berarti 71 bagi 4 berapa? Betul. 11,5 sama berapa? 75. Perempatannya sama dengan 17,75, ya benar? Nah, di mana posisi K1? Kita lihat. Kita lihat F. 4 ditambah 8 berapa? Belum ya, belum sampai. Kalau ditambah 12 sudah 24 berarti K1 ini frekuensi dari K1. Kalau frekuensi K1 ini sudah ketemu, kelasnya kan ketemu. Kelasnya kan ini. Ya enggak? Enggak ditarik garis ini. DP-nya kan ketemu. Nah, 73 setengah. Sama 7. Ya toh? CF. Nah, CF itu frekuensi kumulatif. Ini belum disebut tadi ya. CF adalah frekuensi kumulatif sebelum F dari K1. Nah, ini CF-nya itu ini K1. CF-nya sebelum ini berarti 4 tambah 8. Sebelum namanya ya. Berarti CF-nya 12. Nah, F di sini bukan ini. F di sini F-nya K1. 12. Nah, itu. CF itu jumlah F kumulatif sebelum nilai K. Karena kan ini F dari K, kuartil 1. CF-nya itu nilai kumulatif sebelum ini. Berarti ini dan ini. Nanti kalau K2-nya itu ini, berarti CF-nya ini tambah ini. Kalau F3-nya K3-nya ini, berarti CF-nya ini. Nah, gitu. Kan ya? Coba dicari ini. Kita lihat. Yang sama hanya P. Ya enggak? Yang pertama dilihat tadi apa? Posisi. Posisi K-nya ya, posisi K. Yang online paham atau masih bingung yang online? Yang online? Oh, blur. Coba dicek deh. Difokus. Kurang fokus di Ya, gimana yang online?
Soalnya ini Mel. Ini Mel. Cari A1, K2, K3 Mel.
76,85. Yang online gimana? Yang online? K1-nya berapa? Halo? Gak ada jawabannya. Saya masih ngitung, Bu. Oh masih, loh K1 loh, udah dari tadi loh. Baru kelihatan di sininya, Bu. Tadi nggak turun yang. Oh. K2-nya berapa? Sudah belum? K2-nya berapa? 84,97. K3-nya sudah? 97. K2 BP berapa? Pertanyaannya? Lihat. 18. Eh 18 masuk 8. Untuk syarat TOEFL ya, untuk ujian pendadaran itu sekali Anda TOEFL udah 450, itu bisa dipakai tanpa kadaluarsa. Setahun 2 tahun boleh dipakai untuk ujian pendadaran. Ya, enggak harus. Besok pilihan anu ya. Kadal. Pilihan pilkada ya besok. Milih ya? Milih enggak? Milih. Siapa yang pilihan? Milih nomor berapa? Bagus. Pajak tuh kecil ya, Bantul ya. Dia enggak apa. Bantul tuh pajaknya kecil ya. Dia dapat penghargaan itu kan? Dapat penghargaan yang pajak itu. Boleh enggak? AB apa AB itu? Kalau Klaten tidak ada pilihan. Situs keluarga. Keluarga itu. Keluarga terus. Suaminya bupati yang kemarin. Orang yang sekarang si Mulyani itu loh. Oh. Suaminya dulu bupati sebelum dia. Sebentar. Jadi tadi ya lucu ya. Jadi Klaten itu kan dinasti ya. Jadi ada dulu bupati itu namanya Pak Haryanto. Pak Haryanto. Korupsi kan. Terus
Istrinya jadi wakilnya bupati yang berikutnya. Bupati namanya Sunarno, wakilnya Hartini. Hartini itu suaminya Haryanto. Wes toh? Hartini masuk bui, Sunarno kan wis turun. Nah, terus yang naik Sri Mulyani. Sri Mulyani itu istrinya Sunarno. Ya, nyala lagi. Kayaknya menang. Bahkan kan kayak gitu, merah mendadak. Ya, bikinnya gini kok. Bodoh ya, wes lah. Aku nggak boleh aja. Berapa sudah ketemu? Yang online sampai mana ngitungnya? Yang online? FK3 berapa? 3/4 M berapa? Kayaknya 16 ya? Itu pas urut ya, tapi tidak selalu kejadian itu ya. Yang dari atas ke bawah mesti, cuma ada kadang-kadang tidak mesti begini ya, tidak mesti tidak mesti begitu, kadang-kadang ini. Tapi yang kalau dari atas ke bawah ya, tapi tidak mesti urut. Yang teliti ya, itu loh. Kelemahan dari ya cukup ya. Oh ya, K3-nya berapa? K3-nya berapa? 92, salah nggak? Salah lagi. 42. Saya masih ingat tadi. Masih ingat. Ya, K3-nya 92,42. Benar? Ya. Jadi nanti yang offline, Anda ujian dulu minggu depan sesuai dengan jadwal kuliah harinya ya. Jamnya yang Senin kuliah kelas apa ya? Senin
jam 12.30, Selasa tetap 12.30, Jumat jam 9. Nah, terus nanti biar nanti diatur Alim ya, ini masuknya siapa aja yang kloter pertama, kedua, ketiga. Nah, setelah itu setiap kloter hanya memiliki waktu 15 menit karena hanya satu soal. Contoh soal ya, saya punya tabel ini. Buat K3, saya gitu, hanya satu soal. Hanya 15 menit selesai. Mesti selesai, mesti sudah selesai. Karena itu sedikit. Nah. Atau kalau 10 menit cukup nggak? Nah, terus ya angkat 3 aja lah, kok mau 2? Satu aja. Nah, bahannya DF, satu ya, tabel DF. Nanti apa saya suruh menyempurnakan tabel atau gimana? Yang jelas satu bahannya tabel DF, min, modus, K1, K2, K3, ada 6 sub ya, ada 6 topik yang harus Anda pelajari sampai paham, betul-betul paham. Karena anak yang Anda pahami belum tentu Anda lancar loh ya di kelas itu loh. Meskipun sudah open book, sudah bawa kalkulator, sudah paham, di sini ngeblank ya mungkin loh. Ya, silakan yang di Jogja, yang ada di Jogja saya himbau offline, saya himbau. Bukan saya paksa ya, saya himbau offline. Ya, yang kemudian yang masih online di luar kota, saya pikirkan untuk minggu berikutnya, sama sistemnya cuma mereka di Zoom. Zoom saya lihat prosesnya dia mengerjakan supaya tidak memakai joki. Yang sulit itu saya kalau online tuh memakai joki itu loh. Tuh ya, ada pertanyaan enggak? Enggak ya, K2 kan median. Median itu kan K2. Ya. Median itu K2, kuartil 2. Ya enggak? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan kuliah offline pada siang hari ini. Ya, semoga kita selalu sehat selalu. Doanya gimana? Doanya. Ya, oke ya, cukup sekian, sampai ketemu di ya. Nanti kalau